Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Ketemu lagi dengan Peci Miring di Warung Bar. Jadi info terakhir terkait dengan fenomena Gibran ternyata masih panjang. Pilpres Gibran Prabowo 01, 02, 03 belum selesai ternyata. Analisis terakhir yang agak rasional itu dari Rocky Gerung. Ya, walaupun sebenarnya kadang-kadang saya kalau mendengarkan analisanya Rocky Gerung itu sepertinya benar, tapi sering salah juga. Tapi nggak tahu ya, sepertinya yang kali ini analisanya yang agak terakhir ini tentang kira-kira apa kesimpulan MK atau Hakim MK pada tanggal 22 April nanti, di mana akan diumumkan hasil persidangan selama beberapa waktu ini. Dan konon kabarnya, nada-nadanya, kesimpulannya bisa diduga. Nah, namanya diduga berarti bebas menduga-duga. 1. Akan diadakan pilpres ulangan alias putaran kedua. Dan secara hukum, secara peraturan perundang-undangan memang dibolehkan. Jadi hasil dari berdebatnya para hakim konstitusi, hakim di Mahkamah Konstitusi, setelah melihat data-data, setelah mendengar saksi, setelah barangkali mempertimbangkan, kemudian memutuskan nantinya diduga keputusannya adalah melakukan pemilu ulang, pilpres ulang. Jadi bukan pileknya yang diulang, tetapi khusus pilpres. Karena dari banyak sekali saksi disebutkan memang terjadi adanya kecurangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pilpres. Soal perencanaan kecurangan, soal perencanaan memenangkan dengan satu putaran, soal pokoknya kira-kira banyak sekali kecurangan-kecurangan yang diselenggarakan dengan sangat rapi, yang melibatkan ASN, TNI Polri, dan lebih khusus lagi cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Jadi analisanya memang agak logis, diadakan pilpres ulang dengan catatan Gibran tidak boleh ikut lagi. Nah, berarti seandainya diulang, mungkin Prabowo akan berganti pasangan, entah dengan siapa. Nggak tahu ya dengan siapa. Sulit ini, sulit. Tetapi secara logika memang ini saya kira analisis yang paling memungkinkan. Sebab kalau mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, itu pasti nanti akan terjadi ketegangan juga, akan terjadi ya perlawanan dari mereka-mereka yang sudah mencoblos Prabowo Gibran. Nah, barangkali kalau pemilu pilpres
putaran kedua ini diselenggarakan lagi hanya minus Gibran. Memang selama ini yang paling menjadi persoalan adalah Gibran itu sendiri. Jadi kalau boleh dibuat judul Pilpres Gibran dan masalahnya. Tapi saya membayangkan seandainya analisis ini benar dan seandainya nanti diumumkan dengan pengumuman seperti itu, saya akan membayangkan bagaimana perasaan Gibran. Saya sih melihat Gibran punya prinsip yang luar biasa, yaitu menang ora opo-opo, kalah ya wis. Jadi ketika jadi wali kota kemarin misalnya, dia udah punya prinsip itu loh. Menang ora opo-opo, kalah yang wis. Nggak protes, nggak demo, nggak. Walaupun mungkin ada kecurangan. Mungkin maksudnya gitu. Jadi ketika nanti seandainya kita berandai-andai nih, ternyata Gibran bener-bener bukan Prabowo Gibran yang didiskualifikasi, tetapi hanya Gibran, sehingga Prabowo masih bisa melenggang dan bertarung lagi melawan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Anies Caimin. Nah, saya kira ini menjadi menarik banget. Seandainya Gibran tidak ikut, apakah Prabowo masih menang? Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya kira menarik banget. Seandainya masih menang, lah berarti mungkin memang pulung atau kekuasaan itu memang miliknya Pak Prabowo, belum milik Gibran. Nah, pertanyaannya Gibran kemana? Kalau menurut saya Gibran tetap jadi wali kota, kemudian nanti kapan-kapan kalau memungkinkan dicalonkan menjadi gubernur. Nah, baru 2029 boleh bertarung. Dan kalau itu yang terjadi, maka ramalan saya bahwa Gibran the next president, nah itu baru ketemu di akal. Jadi saya membuat buku Gibran the next president memang bukan untuk 2024-2029. Tetapi Gibran the next president adalah Gibran nanti, bukan yang Gibran sekarang. Pertanyaannya, apakah analisa saya benar? Silahkan membuat komentar di bawah ini. Jadi saya menganalisa dari analisanya Rocky Gerung. Jadi kalau Rocky Gerung tidak sampai kepada bagaimana nasib Gibran. Yang penting kata Rocky Gerung, Gibran tidak usah ikut aja. Karena Gibran yang sekarang ini adalah Gibran yang menjadi persoalan di mana-mana. Jadi pelanggaran MK, pelanggaran konstitusi, pokoknya penyebab semua ini adalah Gibran. Tapi jika Gibran tidak ikut, saya kira semua orang akan menerima. Dan Pak Jokowi juga tidak cawe-cawe lagi. Dan seandainya nanti 2029, di mana Pak Jokowi sudah bukan presiden, dan ketika Gibran maju, dan saat itu menang, berarti memang Gibran layak menjadi presiden. Dan itulah yang disebut dengan Gibran the next president. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.